Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di antaranya Atikotus Julfa, Ramadiki, Naulia Dinda, dan terakhir Adenanda. Di sini kami akan mempresentasikan materi kewarganegaraan yang berjudul Bangsa dan Negara. Proses tumbuh kembang negara. Sebelumnya, apa sih negara itu? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berkedaulatan dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Proses tumbuh kembang negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, pertumbuhan secara primer, yaitu terjadinya negara karena keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pertumbuhan secara sekunder, yaitu terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara faktual, yaitu cara mengetahui asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Yang kedua adalah secara teoritis. Secara teoritis dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori ketuhanan. Yang kedua, teori kekuasaan. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Dan yang keempat, teori hukum alam. Proses terbentuknya Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Rintangan yang dilewati Indonesia dalam membentuk Republik Indonesia meliputi 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan Komite Nasional tersebut. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Presiden menugaskan Abdul Qadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandar Dinata untuk menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan. 4. Dukungan daerah terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Keraton Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 1945, Sumatera dan Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1945. 5. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sebelum diamandemen. Pada tanggal 1 Januari 1946 di Bangkalan Bun, Sampit, dan Kota Waringin diresmikan berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia. Selain daerah tersebut, daerah lain juga mengikuti. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional, maka daerah-daerah tugas Gubernur dibantu oleh Komite Nasional daerah tersebut. Diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara sendiri terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. Rakyat terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ialah semua orang yang ingin menetap di sebuah wilayah atau negara tertentu. Sedangkan bukan penduduk yaitu mereka yang ada dalam wilayah yang bertujuan tidak ingin menetap. Misalnya, orang yang ingin berkunjung karena wisata. Selanjutnya, wilayah ialah batas daerah di mana kekuasaan negara itu tidak berlaku di luar batas wilayahnya, karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Walaupun sebagai pengecualian daerah eksteritorial yang artinya kekuasaan negara bisa berlaku di luar daerah kekuasaannya. Sebagai contoh, di tempat kediaman kedutaan asing berlaku kekuasaan negara asing itu. Yang terakhir ada pemerintah.
Pemerintah itu adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah, serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah. Pemerintah juga merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan warganya dan merupakan alat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang terpenting, pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya. Karena pada hakikatnya, pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat, sehingga pemerintah dapat berdiri stabil. Demikian pula pengakuan dari negara lain. Lembaga itu juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan, serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga di mana mereka ditempatkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan negara dan juga bentuk negara. Tujuan negara diantaranya melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.